Yo, balik lagi sama gue Rizal Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan juga BNB teman-teman ya. Jadi terakhir kali diupdate itu sekitar 5 hari yang lalu dan 11 hari yang lalu. Dan ya, terusnya berapa hari yang lalu ya masih baru banget. Market bener-bener apa ya dibilangnya, mengerikan gitu ya. Udah muncul narasi-narasi kalau misalkan ETF ya, Bitcoin ETF itu akan di-approve malah pas di hari hanya pengumumannya di pending lagi. Ya belum lagi juga disusul dengan kabar untuk si Binance US itu nge-suspend ya untuk WD-nya penarikan mereka. Ya jadi ya udah carut marut lah untuk posisi saat ini, ditambah juga dengan adanya perang dari Israel dan Palestina gitu ya. So coba kita akan pergi atau berangkat ke analisa Bitcoin terlebih dulu, baru nanti ke BNB-nya ya. So far setelah adanya pengumuman kalau memang masih di hold gitu ya untuk ETF Bitcoin-nya, maka kita bisa lihat ya rejection dari ini bahkan bikin tail candle tuh sampai 30.000 ya. Kemudian closingnya secara daily itu di 28.500 dolar. Jadi cukup ekstrim ya pump yang terjadi, cuman memang rejection juga strong terjadi di situ ya, angka psikologis lah ya teman-teman, di sekitar 30.000 dolar. Dan sekarang ini dia lagi masih struggling banget ya di sekitar 28.500-an dolar, dimana sebelumnya ini menjadi area resisten, support, resisten, dan ini resisten sekarang ya. Jadi memang dia lagi struggling di level area tersebut. Nah, cuman untuk yang perlu di-mention ataupun di note untuk posisi saat ini adalah, ini akan coba saya extend dulu ya untuk si Bitcoin-nya, dan akan coba saya hapus karena memang terakhir kali cuma dites sampai 26.600 dolar aja, kemudian dia pump ya karena ETF tersebut, dan akhirnya setelah pengumumannya ini drop lagi ya, rejection lagi. Cuma so far ini adalah closing tertinggi ya semenjak bulan ataupun tanggal ya, semenjak tanggal 18 Agustus ya. Ini per 16 Oktober itu adalah closing tertingginya. Kita bisa closing sebelumnya itu di sekitar 27.700 ya, kemudian di 27.100-an, kemudian di 28.000 ya, ini 28.000-an dolar, dan akhirnya nih closing tertinggi di 28.500 dolar. Jadi ya selisih 500 dolar lah ya. Untuk posisi saat ini adalah yang perlu kita perhatikan, yang pertama dia ini udah mampu break ya nih dari trendline nih, resisten sebelumnya kita bisa lihat ya, ini resisten ya, di sini akhirnya mampu hold di atas itu, dan akhirnya lanjutin penguatan. Nah, untuk saat ini yang perlu diperhatikan adalah ketika memang dari lower time frame ya, let's say ketika dia naik signifikan seperti ini, kemudian proses koreksinya pun bertahap ya, kemudian membuat trend seperti itu, ini udah mampu break, berarti tandanya si Bitcoin masih mampu naik. Nah, pertanyaannya kembali lagi, mampu naik seberapa tinggi, dan mungkin targetnya kita tidak terlalu tinggi gitu ya, paling terdekat dulu aja di sekitar 28.500 dan di 29.500 dolar aja ya. Apakah memang kita bisa lihat nantinya untuk si Bitcoin memang di sini penguatan ya, kemudian di sini terjadi range, kemudian mampu break lagi penguatannya tapi lebih terbatas. Nah, ini udah mulai tanda-tanda akan melanjut turun lagi. Nah, itu yang perlu diperhatikan dan diwaspadai gitu ya. Nah, untuk range-nya balik lagi untuk terdekat, kalau secara daily ini kita bisa lihat ya, terpantau di sekitar 27.200 sampai 27.600-an dolar. Dan kalau kita gunakan bantuan KK Vivo juga dari swing low terakhir ke swing high-nya, maka ya kita bisa mendapati beberapa golden ratio, dan ya kita bisa lihat nih di sini. Coba saya highlight dulu, oke. Di retracement 0,5 sampai 0,6-nya nih. Ya di sini. Itu di sekitar, sebentar saya ganti dengan box warna hijau ya. 27.800-an sampai 28.200-an dolar ya. Jadi memang ini menjadi area ideal untuk target koreksi terdekat untuk si Bitcoin. Meanwhile untuk area sebelumnya ini menjadi resisten juga ya di box warna hijau ini. Jadi ini menjadi area yang perlu diperhatikan untuk secara daily-nya, yang perlu teman-teman pantau. Nah, kalau kita lihat untuk time frame hourly khusus 4 jam, di sini kita ataupun saya juga bisa tambahkan sebuah trendline support ya di sini. Oke. Ya, kemudian coba kita extend ke samping aja. Ini beberapa kali kena touch, walaupun di sini sempat kita bisa lihat terbreakdown, nge-grab liquidity pada swing low sebelumnya, tapi lanjut rebound cepat juga. Berarti kita bisa bilang di sini adanya fake out ya terhadap trendline support ini.
Nah kemudian kalau kita lihat juga untuk trendline resistannya dari ini top ke top, kemudian saya hubungkan seperti ini ya. Oke. Nah ini juga terbentuk sebuah trendline resisten. Ya ini walaupun sempat lewat tapi kan cuma bikin jarum doang nih teman-teman. Ya. Jadi di sini sebuah channel bisa ataupun prefer rising wedge juga bisa. Nah jadi kalau misalkan memang dia masih struggling, tidak mampu break dari trend resisten ini, akhirnya dia masuk ke fase koreksinya, mungkin terdalamnya kita bisa lihat untuk masuk ke sekitar area 27.200-an dolar, di mana itu sebelumnya menjadi area support resisten. Plus juga di sini adanya trendline support untuk si pergerakan Bitcoin khususnya time frame 4 jamnya. Ya. Jadi mungkin yang nanyain untuk estimasi atau target koreksi terjauh di dalam sebuah range ini jadi sekitar 27.200-an dolar. Ya. Dan kalau kita lihat lagi lebih seksama ke time frame 1 jam yang lebih kecil. Nah, so far untuk si Bitcoin ya, dia ini masih bermain di dalam sebuah satu range aja. Ya, di sini mungkin coba saya akan tandain dulu ya. Ini trendline resistennya. Dan di sini adanya trendline support. Nah, di sini tuh. Ya. Teman-teman, jadi sebuah triangle pattern. Tinggal nanti teman-teman lihat apakah memang dari area sini dia mampu break and retest untuk lanjut naik. Ya, lanjut naik pun estimasi ataupun targetnya itu adanya trendline resisten nih. Ya di sekitar 28.900, 29.000 dolar. Kalau misalkan dia mampu lebih tinggi pun ya akan ngejar sampai kisaran 30.000 dolar, itu tertingginya di previous high-nya dia waktu bikin tail candle panjang ini. Tapi kalau memang dari area sini aja dia malah terbreakdown terlebih dulu gitu ya, breakdown retest untuk ngejar next area berapa bro? Ya di sini dulu teman-teman. Sebentar, coba saya akan highlight dulu untuk targetnya di sini dulu aja. Oke, di sini itu di sekitar 28.050 sampai 28.100-an dolar. Next lagi di sini. Ya, terakhir kali ngangkat dari area sini sebelum bikin tail candle panjang. Itu di sekitar 27.600-an sampai 27.700-an dolar. Jadi bisa diperhatikan ketika dia terbreakdown, retest untuk ngejar beberapa area, tapi kalau misalkan dia mampu breakout, retest untuk beberapa area yang tadi juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Kurang lebih palingan itu dulu yang bisa saya update. Dan yang next target terjauhnya balik lagi tadi ya, sudah saya sampaikan di sekitar 27.200-an dolar, 27.000 dolar ya, sekitar area itu untuk ke area lowestnya nih di sini tuh. Ya, jadi bisa dilihat untuk beberapa next area target si Bitcoin ketika memang udah dia terbreakdown. Next ini kita akan bahas untuk si BNB. Nah, untuk si BNB memang adanya kabar kurang sedap ya kalau misalkan BNB akan nge-suspend WD-nya di Binance US dan lain sebagainya lah. Dan kita bisa lihat untuk pergerakan harganya pun ya dia ini masih belum lanjut turun yang bagaimana gitu ya. Kita lihat terakhir kali ini adanya sebuah rising wedge, kemudian akhirnya dia terbreakdown. Nah, cuman uniknya adalah di sini dia cuman satu atau membuat sebuah range ya. Dan ya kita bisa lihat di sini dia cuma satu aja di sekitar 205 dolar sampai 221 dolar secara dirinya. Jadi benar-benar kalau kita tambahkan sebuah trendline support dan juga sebuah trendline resistance. Dan di sini pergerakan koreksinya pun benar-benar terbatas, bisa dibilang sideways atau korektif banget, dia perlahan turun ya. Dan yang perlu di note adalah ketika memang ini udah kita bisa lihat ya adanya pelemahan momentum dari seller, sebelumnya kita bisa perlahan lihat ya di sini turun sellernya itu signifikan nih. Ini satu. Kemudian ini korektif naiknya, oke. Kemudian ini lumayan turun lagi, tapi penurunan itu ketika dibandingin yang pertama ya sama yang kedua, penurunan yang kedua itu lebih powernya itu sedikit dibandingin yang pertama. So di sini malah dia turun perlahan lagi ya. Ya bisa dibilang sideways di dalam sebuah channelnya. Yang perlu diperhatikan adanya peluang atau chance untuk si Bitcoin malahan mampu break ya dari area channelnya ini atau ngetes lagi kisaran 221 dolar ya. Ketika memang dia udah mampu retrace gitu ya untuk lanjut naik ke sekitar berapa bro di sini ya, 232 dolar sekitar area itu ya. Jadi masih ada probabilitas untuk si BNB lanjut naik untuk bahkan ngetes sampai 232 dolaran ya. Dan kalau misalkan let's say untuk Bitcoinnya turun nih, wah turun lagi, wah akhirnya nggak dukung untuk BNB, akhirnya jebol juga nih dari 205 dolar. Next area berapa bro? Kalau udah jebol ya, retrace untuk next area di sekitar 185 dolar di sekitar area ini ya. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi untuk si BNB-nya ketika memang dia mampu break and retest, nah itu bisa dimanfaatkan untuk ngejar next area target ke sekitar berapa
Tapi untuk BNB balik lagi, ketika dia terbreakdown di tes itu bisa ngejar area berapa juga sudah saya sampaikan. Jadi prefer untuk menunggu ya ketika si BNB ini sudah breakout atau terbreakdown ya, karena memang posisi saat ini untuk si BNB ini posisi lagi di tengah-tengah. Ya, kenapa saya bilang di tengah-tengah ini, kita bisa lihat secara seksama kan, coba saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Nah, di sini teman-teman ya. Tuh. Ini di dalam sebuah range ya. Let's say kalau teman-teman mau gunakan untuk zonasi support resistannya bisa, ataupun gunakan sebuah trendline resistan dan supportnya juga bisa. Posisi pergerakan harganya sekarang ini kita bisa lihat lagi di tengah-tengah, teman-teman. Benar-benar lagi di tengah-tengah. Minimal kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga ya. Di sinilah dari swing low ke swing high terakhir, maka ya dia lagi ngetes nih, pas banget secara daily-nya. Dia ngetes ke 0,6 nya di sekitar $209. Jadi memang di sekitar 209 sampai $211 ini menjadi area yang ideal banget untuk area retracement untuk si BNB. Mungkin di lower time frame-nya kalau memang lebih mendukung, let's say seperti apa bro? Sebentar. Dari sini naik ya, kemudian di Jake. Di sini adanya pemantulan sedikit, terus turun lagi seperti ini, membuat sebuah range, akhirnya mampu break dari range dari lower time frame untuk lanjut naik. Nah, itu baru mungkin bisa dimanfaatkan sama teman-teman sekalian. Jadi at least range di sekitar 209 sampai $211 itu menjadi area krusial atau pantauan untuk teman-teman sekalian. Meanwhile dia memang masih berada di tengah range sideway-nya dia atau di dalam sebuah channelnya dia gitu ya. Jadi balik lagi, mungkin teman-teman bisa prefer lagi lihat ke lower time frame-nya ketika memang dia membuat sebuah range dan mampu break dari range tersebut, baru bisa mungkin dimanfaatkan lah. Itu aja dari saya update untuk BNB juga Bitcoin, hopefully bisa terbantu. Dan jangan lupa analisa kembali sebelum naik ke sana masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.